Pada awal-awal kita sangat masih acak banget, makan waktu, makan biaya, dan menghabiskan tenaga. Oke, kita waktu itu mengawali usaha, awalnya ya cuma jualan jamur sebagai makanan gitu. Tapi kita melihat ternyata inovasi jamur ini bisa dikembangkan menjadi banyak hal. Dan kemudian inovasi terakhir itu muncul dari sebuah masalah dari customer kita, yaitu teman aku sendiri. Saat itu dia lagi mencari produk kulit pengganti alternatif kulit ya, karena kulit ini tidak ramah lingkungan, terus habis itu jumlahnya terbatas, sehingga mereka ingin mencari alternatif. Nah, saat itu kita mulai mendalami atau meriset kemungkinan untuk menggunakan jamur sebagai pengganti kulit yang ramah lingkungan, namun juga tetap berperforma. Pelajaran dari sini adalah saya melihat bahwa inovasi itu penting banget dalam sebuah bisnis. Kenapa? Karena dia bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa. Yang kalau misalnya nggak kebayang, jamur cuma ya makanan yang bisa kita makan sehari-hari. Tapi kita nggak pernah melihat ternyata mungkin loh jamur ini bisa dijadikan material alternatif pengganti kulit yang ramah lingkungan bagi masa depan. Iya, momen yang paling membanggakan adalah waktu kita mendeliver produk dan produknya dipakai oleh customer. Itu adalah momen yang menunjukkan, wah ternyata produk ini bisa dipakai dan dirasakan manfaatnya bagi orang banyak. Nah, dari situlah jerih payah tim semuanya terbayarkan. Yang jelas bagaimana mewujudkan ide menjadi inovasi, karena pada awal-awal kita sangat masih acak banget polanya, tidak ada metode yang terstruktur, sehingga membuat prosesnya tuh jadi lama, makan waktu, makan biaya, dan menghabiskan tenaga. Yang jelas karena pertama kita menggunakan inovasi sebagai core bisnis, itu membuat hal-hal baru pada setiap harinya. Terus yang kedua juga dalam menjalankan bisnis ini juga memberikan dampak kepada satu, sosial, kedua, lingkungan. Jadi ketika bisnis ini berkembang, dampak-dampak ini pun juga ikut berkembang, dan itu yang membuat saya menjadi semangat untuk menjalani bisnis ini setiap harinya. Yang pertama adalah lihat visi ke depannya atau tujuan ke depannya. Dan itu yang membuat saya tetap terus semangat untuk mencapai visi itu meskipun belum tercapai saat ini. Kedua adalah ketika melakukan proses mencapai tujuan itu, saya cukup menikmati prosesnya meskipun itu ketika turun atau ketika naik gitu. Dan itu sangat biasa ketika menjalankan bisnis. Jadi selama saya enjoy dan passion dalam menjalankan sehari-hari, sebenarnya itu yang membuat saya terus termotivasi. Sebetulnya bisnis yang saya jalankan ini bisa tidak sebesar sekarang atau tidak bisa mencapai titik hari ini itu tanpa adanya mentoring dan networking. Karena pertama, mentoring ini adalah hal yang membuat saya bisa menanyakan atau bertanya kepada yang lebih ahlinya. Di situ juga kita bisa nanya atau mendapatkan feedback terkait proses bisnis yang udah kita jalankan. Kira-kira ini udah di jalan yang benar atau yang salah, sehingga ini bisa menghemat waktu gitu. Karena kalau enggak, proses trial and error ini cukup memakan waktu. Kedua, mentoring ini membuka networking kita ke lingkaran di luar pertemanan kita, yang jelas pastinya membuka peluang bisnis ke depannya. Saya Adi, CEO dan co-founder dari Mycotek. Buat kalian yang ingin atau tertarik untuk mempelajari bagaimana mewujudkan ide hingga menjadi bisnis, coba cek course saya. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mewujudkannya secara cepat dan hemat. Sampai jumpa di course saya.